Oke, kita bertemu kembali untuk mempelajari bab yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat gereja. Ada 4 sifat gereja yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah 1, 2 kudus, 3 katolik, dan yang keempat adalah apostolik. Secara umum, kenapa disebut 1? Karena kita memiliki satu iman, satu pimpinan, satu kebaktian sakramental. Yang kedua, kenapa disebut kudus? Karena memang gereja itu dikhususkan bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah Katolik. Secara umum kita tahu bahwa arti Katolik itu adalah umum atau universal. Kemudian yang keempat, kenapa apostolik? Apostolik berasal dari kata apostol yang artinya adalah para rasul. Maka ketika gereja bersifat apostolik berarti gereja berasal dari para rasul. Itu artinya kita berpegang pada kesaksian iman para rasul. Gereja yang satu karena kita satu iman yang dirumuskan dan diungkapkan secara berbeda-beda. Kesatuan dalam hal ini bukan berarti keseragaman, tetapi lebih sebagai Bhinneka Tunggal Ika, baik dalam gereja Katolik maupun dalam kesatuan ekumenis. Pak Kristus mengangkat Petrus sebagai ketua para rasul supaya kesatuan dan kerjasama sebagai kolega tetap dan tak terpisahkan. Kristus tetap mempersatukan gereja, tetapi dalam kenyataannya gereja sekarang pun harus tetap diperjuangkan dan dikembangkan dan disempurnakan selalu. Maka hendaknya kesatuan iman harus mendorong semua orang Kristiani untuk mencari persekutuan dengan semua orang yang seiman. Oke, sifat yang pertama yang akan kita lihat adalah sifat gereja yang satu. Sifat gereja yang satu itu tampak dalam satu iman, yaitu iman kepada Yesus. Yang kedua adalah satu kebaktian atau sakramental. Kemudian satu pimpinan, yaitu paus. Maka karena kita memiliki kesatuan itu, gereja punya sifat yang satu. Contoh, satu dalam kebaktian. Gereja Katolik punya rumusan yang baku tentang Ekaristi. Maka ketika merayakan Ekaristi, baik kita merayakan Ekaristi di paroki A, paroki B, paroki C, negara A, negara B, negara C, itu sama karena memiliki satu kebaktian yang sama. Lalu, bagaimana kita memperjuangkan kesatuan gereja atau supaya sifat satu dalam gereja itu tetap bisa kita jaga dengan utuh? Yang pertama, kita bisa memperjuangkan itu dalam gereja kita sendiri, intern gereja Katolik. Tetapi kita juga bisa melakukan antar gereja, karena gereja itu ada gereja Katolik, gereja Kristen, denominasi yang lain, maka kita perlu memperjuangkan kesatuan gereja. Intern gereja, apa yang bisa kita lakukan yaitu aktif berpartisipasi dalam kehidupan gereja, setia dan taat pada persekutuan umat dan hierarki. Antar gereja kita bisa terbuka secara jujur antara satu dengan yang lain, lebih melihat persamaan daripada persoalan perbedaan, dan mengadakan kegiatan bersama seperti doa bersama, Natal bersama, Paskah bersama, atau kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Melanjutkan sifat yang kedua adalah sifat gereja yang kudus. Kita akan melihat letaknya di mana sehingga gereja disebut memiliki sifat yang kudus. Yang pertama, kata kudus atau suci itu mengandung arti yang dikhususkan bagi Tuhan. Maka sesuatu yang dikhususkan bagi Tuhan itu bukan hanya menyangkut barang, tempat, dan waktu, tetapi seluruh bidang keagamaan dan yang bersifat sakral. Yang kedua, sumber dari mana gereja berasal adalah kudus. Karena apa? Karena gereja didirikan sendiri oleh Kristus. Maka gereja menerima kekudusan dari Kristus. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan dan arah yang kudus. Gereja itu ditujukan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan manusia, maka memiliki tujuan dan arah yang kudus. Kemudian yang keempat adalah memiliki jiwa yang kudus. Disebut memiliki jiwa yang kudus karena jiwa gereja itu adalah Roh Kudus sendiri dan memiliki unsur-unsur yang kudus. Unsur-unsur itu tampak dalam ajaran-ajaran gereja dan juga sakramen-sakramen dalam gereja. Anggota gereja yang kudus itu ditandai dengan pembaptisan. Inilah letak di mana gereja kita disebut sebagai gereja yang memiliki sifat yang kudus. Kekudusan dalam gereja pun harus diperjuangkan. Bagaimana caranya? Yang pertama,
kita bisa saling memberikan kesaksian dalam hidup sebagai putra-putri Allah. Menjadi anak yang baik, menjadi siswa yang baik itu adalah memberi kesaksian hidup untuk memperjuangkan kekudusan gereja. Kemudian memperkenalkan para anggota gereja yang sudah mencapai kekudusan. Siapakah itu? Mereka adalah para santo santa. Teladan santo santa, teladan hidup yang kita ikuti itu membawa kita kepada jalan hidup kekudusan. Kemudian yang ketiga adalah merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran dan hidup Yesus yang merupakan pedoman dan arah hidup orang beriman. Kalau kita mau meneladani hidup Yesus, ajaran-ajaran yang diajarkan kepada kita itu adalah cara kita untuk perjuangkan kekudusan gereja. Berikutnya sifat gereja yang ketiga adalah sifat gereja yang Katolik. Kita tahu Katolik itu artinya umum, terbuka, universal. Maka kalau gereja itu bersifat Katolik, berarti gereja itu hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Ajaran atau apa yang diwartakan dalam gereja Katolik itu diwartakan kepada semua bangsa. Maka secara singkat, gereja Katolik bersifat Katolik karena terbuka bagi dunia. Rahmat dan keselamatan yang ditawarkan, iman dan ajarannya itu bersifat umum sehingga bisa diterima dan dihayati oleh siapa saja. Lalu bagaimana untuk memperjuangkan kekatolikan gereja? Karena Katolik itu artinya terbuka, maka sebagai anggota gereja, kita perlu juga memiliki sikap keterbukaan, menghormati kebudayaan dan agama yang lain. Bekerja sama dengan siapapun yang punya kehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Kemudian berusaha untuk memperjuangkan dunia yang lebih baik. Maka sebagai orang Kristiani, kita harus memiliki jiwa yang besar dan terlibat dalam kehidupan di masyarakat, sehingga dapat memberikan kesaksian bahwa Katolik berarti terbuka untuk apa saja yang baik dan siapa saja yang berkehendak baik. Sifat yang terakhir adalah sifat gereja yang apostolik. Apostolik berasal dari kata apostol yang artinya adalah rasul. Rasul itu artinya sendiri adalah utusan. Maka gereja pada masa kini harus terarah pada gereja para rasul sebagai dasar permulaan iman. Karena pewartaan para rasul dan pengakuan imannya terungkap dalam kitab suci, maka sifat kekatolikan gereja akan tampak dalam bentuk kesetiaannya kepada Injil. Kesatuan gereja masa kini dan gereja perdana itu adalah kesatuan yang hidup, yang pusatnya pada kitab suci dan tradisi. Maka gereja harus senantiasa mampu menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret yang berpusat pada sikap iman para rasul. Nah, bagaimana memperjuangkan keapostolikan gereja? Kita bisa menunjukkannya dengan satu, setia mempelajari Injil. Karena apa? Karena melalui Injil kita mengetahui bahwa iman para rasul ada di sana. Yang kedua, menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret kehidupan dengan iman gereja para rasul. Apa yang terjadi sekarang itu kita refleksikan seturut dengan iman para rasul. Kemudian yang ketiga adalah setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Itu adalah bentuk-bentuk cara memperjuangkan keapostolikan dalam gereja. Oke, selain 4 sifat gereja yang tadi sudah kita sebutkan, ada sifat-sifat atau ciri-ciri gereja yang dituntut khususnya di zaman ini. Yang pertama adalah gereja yang merakyat dan mengutamakan yang miskin. Ini kita pelajari dari Yesus sendiri yang selalu membuka diri dan menerima mereka yang miskin. Yesus selalu berpihak pada orang-orang yang lemah dan menderita. Maka sifat gereja tentunya harus meneladani dari apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Yang kedua adalah sifat gereja yang kenabian. Nabi itu tugasnya untuk menyampaikan kehendak Allah. Maka ketika gereja punya sifat kenabian, berarti gereja punya tugas untuk mewartakan kehendak Allah kepada sesama. Yang ketiga adalah gereja yang membebaskan. Gereja berani menjadi tanda keselamatan bagi semua orang. Gereja diutus untuk menyuarakan dan menjadi pelopor agar tercipta dunia yang adil, damai, dan sejahtera. Berikutnya yang keempat,
Gereja yang menjadi ragi. Ragi itu kan gunanya untuk mengembangkan ya kalau kita membuat kue. Maka gereja masa kini itu ibarat ragi harus mengembangkan dunia baru. Setiap gereja harus berani menjadi ragi dimanapun ia berada. Ragi yang berani membangun dunia baru, merombak tembok-tembok yang dapat memisahkan bangsa atau manusia satu dengan yang lain. Sifat gereja yang dituntut zaman ini yang kelima yaitu gereja yang dinamis. Karena dunia selalu berkembang, maka gereja pun harus selalu beragiurnamento. Artinya apa? Gereja selalu berusaha untuk memperbarui diri sesuai dengan tuntutan zaman. Yang keenam adalah gereja yang bersifat karismatis. Karena apa? Gereja itu dijiwai oleh Roh Kudus yang selalu memberikan kehidupan secara bebas dan leluasa kepada semua orang. Oke, setelah kita melihat 4 sifat gereja, maka sekarang tugas Anda adalah menuliskan refleksi tentang 4 sifat gereja yang kamu alami. Di bawah sudah ada 3 poin pertanyaan, itu bisa membantu sebagai panduan pertanyaan refleksi. Demikian bab ini kita sudah membahas 4 sifat gereja. Silakan dipelajari ulang, lalu dikerjakan tugas, dan kita berjumpa pada bab-bab berikutnya.